Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Inko Nadia, NIM 2018-260 dari kelas PKPLC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang udah saya buat. Yaitu untuk yang pertama ada test case. Fitur yang pertama yaitu project name-nya info KHS, test case ID-nya 1, test title-nya itu test case login atau logout, description-nya yaitu user dapat login menggunakan NIM dan PIC, precondition-nya yaitu NIM atau PIC salah, from NIM dan PIC kosong, login sukses, berhasil logout. Lalu ada tes desainnya saya sendiri Mili Nadia, tes desain date-nya itu 13 Januari 2022, tes execute-nya yaitu Mili Nadia dan tes execute date-nya itu 13 Januari 2022. Lalu untuk yang pertama, tes step yang pertama yaitu user memasukkan NIM dan PIC yang benar. Tes datanya user menginputkan NIM 2018-1037-0311-260 dan PIC-nya 450121785. Lalu untuk expected result-nya yaitu user dapat login ke dashboard info KHS. Actual result-nya itu as expected dan statusnya pas. Lalu untuk tes step yang kedua yaitu user memasukkan NIM yang salah atau PIC yang salah. User menginput, lalu tes datanya itu user menginputkan NIM 2018-1037-0311-260 dan PIC-nya 450121784. Lalu user menginputkan NIM 2018-1037-0311-269 dan PIC-nya 450121784. Expected result-nya itu user tidak dapat login ke dashboard info KS, actual result-nya as expected dan statusnya pas. Lalu untuk tes step yang ketiga, user tidak memasukkan NIM dan PIC. Lalu untuk tes datanya itu user disuruh memasukkan NIM dan PIC. Lalu untuk expected result-nya itu muncul alert bahwa form pengisian dan PIC masih kosong. User mengisi NIM dan PIC yang benar. Lalu untuk actual result-nya expected. Dan untuk tes step yang keempat, user dapat logout. Lalu untuk tes datanya user menekan tombol logout. Expected result-nya yaitu user dapat logout dari dashboard. Actual result-nya itu as expected dan statusnya pas. Lalu selanjutnya untuk fitur yang kedua, project name-nya itu info KS, test case ID-nya 2, test detailnya itu test case profil, description-nya itu user dapat melakukan perubahan data info KS pada profil, dan untuk precondition-nya itu merubah data, menampilkan EKTM, menampilkan indeks prestasi. Lalu untuk tes step yang pertama yaitu user berhasil login di website info KHS. Lalu user klik profil pada navbar. Lalu untuk tes datanya itu user dapat melihat grafik indeks prestasi pada tiap tahun ajaran. Dan expected result-nya itu menampilkan indeks prestasi pada tiap semester. Dan actual result-nya itu as expected. Lalu untuk tes step yang kedua yaitu user berhasil login di website info KHS. User klik profil pada navbar dan kemudian klik edit profile. Lalu untuk tes datanya yaitu user merubah PIC, memasukkan PIC baru 050208, ulangi PIC baru 050208. Lalu untuk expected result-nya itu user berhasil merubah PIC menjadi 050208 dan untuk actual result-nya as expected. Dan untuk tes step yang ketiga, user berhasil login di website info KS. User klik profil pada navbar, kemudian klik EKTM. Lalu untuk tes datanya, user ingin menampilkan EKTM. Dan untuk expected result-nya itu user dapat melihat EKTM, actual result-nya as expected dan statusnya pas. Lalu selanjutnya untuk
fitur yang ketiga yaitu project name info KS, test detailnya, test case ID-nya 3, test detailnya test case jadwal kuliah, deskripsinya yaitu user dapat melihat jadwal perkuliahan dan melakukan absensi. Preconditionnya itu menampilkan jadwal perkuliahan, absensi perkuliahan. Lalu untuk tes step yang pertama yaitu user berhasil login di website info KS, user klik jadwal kuliah pada navbar. Lalu untuk tes datanya itu user ingin menampilkan jadwal kuliah, expect resultnya menampilkan jadwal kuliah dan aktual resultnya as expected. Dan untuk yang kedua, tes step yang kedua yaitu user berhasil login di website info KS, user klik jadwal kuliah pada navbar, kemudian user melakukan absensi sesuai dengan jadwal kuliah, lalu selanjutnya user mengeklik hadir untuk absensi. Lalu untuk tes datanya, user melakukan absensi hadir sesuai dengan jadwal perkuliahan. Expected resultnya yaitu user berhasil melakukan absensi dengan adanya tanda centang V sesuai dengan jadwal perkuliahan. Lalu aktual resultnya itu as expected dan statusnya pas. Lalu selanjutnya itu untuk fitur yang keempat, project name-nya info KS dan test case ID-nya 4, test detailnya test case hasil studi, deskripsinya yaitu user dapat melihat hasil studi baik itu tiap semester maupun keseluruhan semester. Lalu untuk preconditionnya yaitu menampilkan hasil studi. Lalu untuk tes step yang pertama yaitu user berhasil login di website info KS, user klik hasil studi pada navbar, kemudian memilih kartu hasil studi KHS. Untuk tes datanya, user ingin menampilkan hasil studi tiap-tiap semester. Expected resultnya yaitu menampilkan hasil studi pada tiap semester yang dipilih. Hasil studi berupa nilai, IP, tahun akademik, total SKS, mata kuliah. Lalu untuk aktual resultnya itu as expected dan statusnya pas. Lalu untuk tes step yang kedua yaitu user berhasil login di website info KHS, user klik hasil studi pada navbar, kemudian memilih riwayat studi. Lalu untuk tes datanya itu user ingin menampilkan transkrip nilai seluruh pembelajaran. Lalu untuk expected resultnya itu menampilkan hasil studi keseluruhan pembelajaran berupa total SKS, jumlah mata kuliah, IPK, nilai dan nilai pada tiap-tiap mata kuliah dan tahun ajaran. Lalu untuk aktual resultnya itu as expected dan statusnya pas. Lalu selanjutnya yaitu ada dokumen test plan. Untuk yang pertama yaitu test plan identifier. Untuk judulnya itu test plan, penyusunnya saya sendiri Melinko Nadia dan tanggal diciptakannya 14 Januari 2022. Untuk introduction-nya itu adalah berikut adalah dokumen test plan website http://info.ks.umm.ic.id. Website ini berfungsi untuk mencari info yang berfungsi untuk mahasiswa UMM seperti info pembayaran, melakukan KRS online, mencari tahu nilai-nilai mata kuliah, melakukan absen dan lain sebagainya. Dokumen ini digunakan untuk menguji sebuah website untuk menentukan kualitas dari video dari website tersebut. Lalu untuk tes itemnya yaitu tes item name-nya itu use case-nya http://info.ks ummic.ic.id. Lalu untuk versinya yaitu use case version 1. Lalu selanjutnya itu ada future to be tested. Nah, di sini ada 4 bagian yang akan difokuskan dalam pengujian terhadap website. Untuk yang pertama yaitu mekanisme login pada info KS. Yang kedua yaitu mekanisme edit profile pada info KHS. Yang ketiga mekanisme presensi pada info KHS. Yang keempat mekanisme menu kartu hasil studi KHS pada info KHS. Lalu untuk approach-nya yaitu pendekatan yang digunakan pada testing ini adalah black box testing. Unit testing ini dilakukan dengan melakukan testing terhadap kebutuhan non-fungsional dari website. Pendekatan ini berupaya mencari kesalahan-kesalahan pada website ataupun fungsi yang tidak berjalan pada website. Lalu selanjutnya itu ada test deliverables. Pada testing ini ada 2 tahap testing, yaitu yang pertama ada test plan, yang kedua ada final. Nah, test plan ini berisikan mengenai rencana proses pengujian website atau sistem yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk
atau tester untuk melakukan pengecekan terhadap modul dan fungsi yang ada pada website dan mencari error atau bug yang ada di website. Lalu yang kedua ada final. Nah, dokumen ini berisikan hasil dari testing yang telah dilakukan terhadap website. Lalu selanjutnya ada test tag. Untuk pertama itu IK-ID yang pertama itu 0.1 login, 0.2 logout, 0.1.1 membuka setting edit profile, 1.2 mengganti email alternatif, nomor HP, nomor KTP, dan alamat di Malang. IK 1.3 mengisi file data yang ingin diganti. IK 1.4 menyimpan hasil data yang sudah diisi. IK 1.5 membatalkan hasil data yang belum disimpan. Lalu 2.1 membuka menu print sesi, 2.2 membuka absensi sesuai mata kuliah, 2.3 menambahkan data absensi dengan mengklik tombol hadir. Lalu selanjutnya 3.1 membuka menu kartu hasil studi, 3.2 mengelola data nilai mahasiswa. Lalu selanjutnya ada environmental needs. Spesifikasi perangkat komputer yang digunakan untuk menguji website InfoKS yaitu ada notebook atau komputer, lalu browser, Safari atau Google Chrome. Nah, selanjutnya ada responsibilities yaitu membuat test plan, yaitu saya sendiri Menkyu Nadia, dan membuat desain tes, melakukan testing, membuat dokumen final. Lalu selanjutnya ada staffing need. Staffing need pada testing ini dibagi tanggung jawab tiap personel dalam melakukan testing terhadap bagian yang diberikan. Jika pada pelaksanaan testing terhadap website terjadi kendala, maka akan segera meminta monitoring dan bimbingan terhadap para pengembang website. Selanjutnya ada schedule. Untuk jadwal yang pertama yaitu pembuatan dokumen test plan untuk minggu pertama. Pada minggu pertama, pembuatan dokumen tes desain minggu kedua, pembuatan dokumen final pada minggu ketiga, dan pengumpulan akhir pada minggu keempat. Lalu selanjutnya ada manajemen risiko, risk severity. Berikut adalah tabel metrik risiko. Misal 1 sama dengan hack 80%, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 100%. Lalu 2 sama dengan medium hack 60%, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 80%. Lalu 3 sama dengan medium low 30%, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 60%. Lalu selanjutnya 4 sama dengan low 0%, kurang dari X, kurang dari 30%. Lalu selanjutnya ada tabel penentuan risk severity. Untuk resiko yang pertama yaitu mahasiswa tidak bisa login atau logout. Logout kategorinya medium, impact kategorinya hack, dan risk severity-nya hack. Lalu untuk resiko yang kedua, mahasiswa tidak bisa mengisi absensi yang sudah dibuka oleh sistem. Lalu untuk logout kategorinya low, impact kategorinya medium, dan risk severity-nya medium. Lalu untuk resiko yang ketiga, kemungkinan terjadinya server down. Lag kategorinya low, impact kategorinya low, dan risk severity-nya low. Lalu selanjutnya ada risk response. Untuk resiko yang pertama yaitu mahasiswa tidak bisa login atau logout, risk severity-nya hack, dan risk response-nya yaitu mitigate karena proses login dan logout sangat penting untuk mengakses dan menyimpan data mahasiswa. Lalu untuk resiko yang kedua, mahasiswa tidak bisa mengisi absensi yang sudah dibuka oleh sistem. Lalu untuk risk severity-nya medium, risk response-nya yaitu kontingensi karena beberapa dosen mata kuliah bergantung pada absen di InfoKS. Jadi, jika tidak bisa melakukan absen online, bisa direkap secara manual. Lalu untuk resiko yang ketiga yaitu terjadinya server down. Untuk risk severity-nya low, risk response-nya yaitu expect karena saat banyak yang melakukan login pada InfoKS, selalu terjadi down pada server. Lalu yang terakhir ada tabel perbandingan resiko. Untuk risk rating yang pertama itu hack, jumlah resikonya 1, dan risk rating yang kedua medium, jumlah resikonya 1, dan risk rating low, jumlah resikonya 1.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.